Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah siswa dan siswi Bapak, kali ini kita akan mempelajari tentang contoh-contoh soal dari eksponensial. Nah, di video sebelumnya kita hanya mempelajari tentang sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Kali ini kita akan masuk ke contoh soal yang bisa menggunakan 2, 3, atau beberapa sifat lainnya. Contoh soalnya: sederhanakanlah bentuk berikut dan nyatakan ke dalam bentuk pangkat positif. Yang pertama atau yang A adalah 2P dikali P pangkat 7 per 6P pangkat 4. Nah, di sini ketika bilangan pokoknya sama, di sini bilangan pokoknya sama P ya, P, maka ketika dia kali pangkat kita jumlahkan, ketika dia bagi pangkat kita kurangkan. Sehingga di sini dapat 2P pangkat 8 per 6P pangkat 4. Nah, di sini 2 dan 6 ini kita sederhanakan menjadi 1 per 3. P 8 dikurang 4 sama dengan 4 P pangkat 4 per 3. Berikutnya contoh yang kedua. Di sini diketahui 2 X Y berpangkat 2 dipangkatkan 3 dikali 15 dikali lagi dengan X pangkat 4 Y dipangkatkan 2, 4X pangkat 5 Y pangkat 3 dikali 3X kuadrat Y pangkat 3. Nah, di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengalihkan bilangan berpangkat di luar ini ke dalam masing-masingnya ya, karena kalau bilangan berpangkat dipangkatkan maka pangkat kita kalikan, sehingga hasilnya di sini menjadi 2 berpangkat 3 dikali X pangkat 3 Y pangkat 6 dikali 15 X pangkat 8 Y pangkat 2. 15 nya tidak kita pangkatkan 2 ya. Kenapa tidak kita pangkatkan 2? Karena pangkat 2 ini hanya milik X pangkat 4 dan Y. Lalu kita kalikan 2 pangkat 3 ini kan sama dengan 8. 8 dikali 15 hasilnya adalah 120. X pangkat 3 dikali X pangkat 8 itu adalah X pangkat 11. Lalu Y pangkat 6 dikali Y pangkat 2 Y pangkat 8. 4 dikali 3 12. X pangkat 5 dikali X pangkat 2 X pangkat 7. Y pangkat 3 dikali Y pangkat 3 hasilnya Y pangkat 6. Hasilnya sama dengan 10 X pangkat 3 Y pangkat 2. Nah, berikutnya contoh yang ketiga adalah A berpangkat negatif 1 ditambah B berpangkat negatif 1 per A pangkat negatif 2 dikurang B pangkat negatif 2 dipangkatkan 2. Di sini ada beberapa cara yang bisa siswa dan siswi Bapak gunakan. Yang pertama itu dengan mengubah pangkat negatif ini menjadi pangkat positif. Tapi kali ini Bapak ingin menggunakan rumus aljabar lainnya. Ingat, A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A ditambah B A dikurang B. Nah, di sini kan A berpangkat negatif 2 dikurang B pangkat negatif 2. Bentuk ini bisa kita ubah ke dalam bentuk A ditambah B dikali A dikurang B. Tapi kan di sini pangkatnya positif. Positif 2, positif 2. Di sini negatif 2, negatif 2. Tidak masalah, karena di sini kan pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1. Maka pangkat satunya kita ganti menjadi pangkat negatif 1. Sehingga hasilnya A pangkat negatif 1 ditambah B pangkat negatif 1 per A berpangkat negatif 1 ditambah B pangkat negatif 1 dikali A pangkat negatif 1 dikurang B pangkat negatif 1 dipangkatkan 2. Nah, di sini bilangannya sama ya, bisa kita coret. Hasilnya adalah 1 per A pangkat negatif 1 dikurang B pangkat negatif 1 dipangkatkan 2. Nah, di sini jangan buru-buru siswa dan siswi Bapak memasukkan 2. Jangan buru-buru mengalihkan 2 ini ke masing-masing bilangan yang ada di dalam ya. Nah, maka kita ubah lagi ini menjadi 1 per 1 per A dikurang 1 per B. Maka pangkat negatif ini kita ubah menjadi pangkat positif, sehingga hasilnya adalah 1 per B dikurang A per AB. Nah, ini kita ubah lagi menjadi 1 dikali AB per B dikurang A dipangkatkan 2. Maka hasilnya ini sama dengan AB per B dikurang A dipangkatkan 2. Sehingga hasilnya adalah A kuadrat dikali B kuadrat per B dikurang A dikuadratkan ya. Semoga bisa dipahami. Kita masuk ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang keempat atau yang D. Di sini ada 2 pangkat 1000 dikali 3 berpangkat 500 dibagi 6 pangkat 500 dikali 16 berpangkat 250. Nah, apabila ketemu soal seperti ini, maka usahakan bilangan ini memiliki bilangan pokok yang sama. Ya, di sini bilangan pokoknya 2, di sini 3, 6.
dan 16. Kita jadikan bilangan pokoknya sama. Maka yang paling sederhana itu bilangan pokoknya adalah 2 dan 3. Sehingga hasilnya adalah 2 berpangkat 1000 dikali 3 berpangkat 500 per 2 dikali 3 berpangkat 500 dikali 2 pangkat 4 dikali 250. Nah, bentuk hasilnya adalah 2 berpangkat 1000 dikali 3 pangkat 500 dibagi 2 pangkat 500 dikali 3 pangkat 500 dikali 2 pangkat 4 dikali dengan 250. Maka hasilnya sama dengan 2 berpangkat 1000 dari sini dikurang 500 yang ini ya, dikurang 1000. 1000 ini dari mana? 4 dikali 250 dikali 3 berpangkat 500 dikurang 500. 500 dikurang 500 hasilnya habis ya. Maka dapat 2 berpangkat negatif 500. Kita jadikan pangkat positif menjadi 1 per 2 pangkat 500. Nah, bentuk yang kelima, contoh soal yang kelima itu adalah A berpangkat 1 per 3 dikali B berpangkat 8 per 3 dipangkatkan 3 per 4. Maka pangkat ini kita kalikan ke masing-masing pangkat yang ada di dalam ya. Maka hasilnya adalah A berpangkat 1 per 3 dikali 3 per 4 dibagi B berpangkat 8 per 3 dikali 3 per 4. 3-nya bisa kita coret ya, 3 ini bisa kita coret. Maka dapat di sini A berpangkat 1 per 4 dibagi B pangkat 2. Kenapa 2? 8 dibagi 4 hasilnya 2 ya. Maka ini bisa juga berbentuk nantinya ketika soalnya berupa objektif. Hasilnya adalah akar pangkat 4 dari A per B pangkat 2. Nah, ini yang agak panjangnya ya. Jika A berpangkat 2x sama dengan akar 2 ditambah 1, maka nilai dari A berpangkat 3x ditambah A berpangkat negatif 3x per AX dikurang A berpangkat negatif x. Nah, maka langkah yang harus siswa dan siswi Bapak lakukan adalah menjadikan soalnya ini ya, soal ini menjadi A berpangkat 2x. Itu yang harus kita kerjakan. Jawabannya ya, ini bentuk soalnya ya. Maka kita ubah bilangan berpangkat negatif ini menjadi pangkat positif. Hasilnya adalah A berpangkat 3x ditambah 1 per A pangkat 3x dibagi A berpangkat x ditambah 1 per A berpangkat x ya. Nah, di sini ingat ketika penjumlahan bilangan bulat dengan bilangan pecahan maka harus disamakan penyebutnya. Maka kita di sini yang untuk pembilang untuk yang pembilang di atas ini ya, penyebutnya adalah A berpangkat 3x. Nah, untuk penyebut yang di bawah penyebutnya adalah A berpangkat x ya. Maka hasilnya adalah A berpangkat 6x ditambah 1 per A berpangkat 3x per A berpangkat 2x ditambah 1 per AX. Nah, bisa ya, paham ya? A berpangkat 3x dikali A berpangkat 3x, maka pangkatnya kita jumlahkan. A berpangkat x dikali A berpangkat x, pangkat kita jumlahkan. Nah, yang di bawah tetap menjadi A berpangkat 3x lalu A berpangkat x. Ini ya, A berpangkat 3x, A berpangkat x. Maka hasilnya, ingat A per B per C per D itu bisa kita ubah menjadi A per B dikali D per C. Nah, di sini wah, udah mulai kelihatan ya, ini pelajaran SD waktu itu. Berikutnya hasilnya adalah ini kan A berpangkat 3x dikali A berpangkat x. Ini bisa kita coret sehingga dapat A berpangkat 2x. Ini hasilnya adalah A berpangkat 6x ditambah 1 per A berpangkat 2x dikali 1 per A berpangkat 2x ditambah 1. Nah, di sini kan bisa kita jadikan menjadi A berpangkat 2x. Ini sudah A berpangkat 2x, yang ini juga sudah A berpangkat 2x, cuman yang belum kan ini A berpangkat 6x ini. Nah, ini bisa kita menjadikan A berpangkat 2x dengan menjadikan dia pangkat 3. Hasilnya adalah A berpangkat 2x pangkat 3 ditambah 1 per A berpangkat 2x dikali 1 per A berpangkat 2x ditambah 1. Nah, barulah kita ganti A berpangkat 2x ini menjadi akar 2 ditambah 1. Akar 2 ditambah 1 pangkat 3 ditambah 1. Satunya dari sini ya, yang ini. Yang A berpangkat 2x-nya sudah Bapak ganti menjadi akar 2 ditambah 1. Oke, ingat ya, A ditambah B pangkat 3 itu sama dengan A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 ditambah 3 kali A kali B dikali A tambah B. Nah, bentuk ini akar 2 ditambah 1 pangkat 3 ini bisa kita menggunakan rumus ini tanpa harus kita cari akar 2 ditambah 1 dikali akar 2 tambah 1 dikali lagi dengan akar 2 tambah 1. Kita bisa menggunakan rumus yang ini, A pangkat 3 ditambah B pangkat 3 dikurang 3 dikali A dikali B
dikali A tambah B. Ya, berarti A-nya di sini adalah akar 2, B-nya adalah 1. Jadi di sini akar 2 dipangkatkan 3 ditambah 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali akar 2 dikali 1 dikalikan akar 2 tambah 1, ya. Dikalikan dengan 1 per 2 tambah 2. Kenapa di sini akar 2 tambah 2? Karena di sini adalah akar 2 ditambah 1 tambah 1. Jadi 1 tambah 1 2, ya. Nah, di sini akar 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 akar 2. Ditambah 1 pangkat 3-nya hilang. 3 dikali akar 2 dikali akar 1 dikalikan lagi dengan akar 2 ditambah 1 ditambah 1 per akar 2 ditambah 1 dikali 1 per akar 2 tambah 2. Nah, di sini boleh kita kalikan ke dalam. 2 akar 2-nya tetap ditambah 1. 3 dikali akar 2 dikali 1 ini hasilnya adalah 3 akar 2. Dikalikan dengan akar 2 ditambah 1 ditambah 1. Nah, yang di bawah, ya, akar 2 dikali akar 2 kan 2. Akar 2 dikali 2, 2 akar 2. 1 dikali akar 2 hasilnya akar 2. 1 dikali 2 hasilnya 2, ya. Nah, maka bentuk ini bisa kita jumlahkan, ya. Di sini kan 2 akar 2, di sini tetap 2 akar 2 ditambah 1. Nah, kenapa di sini menjadi 6? Nah, 3 akar 2 ini dikalikan dengan akar 2, hasilnya 6, ya. 3 akar 2 dikali akar 2 kan 2. 2 dikali 3 hasilnya 6. Lalu 3 akar 2 dikali 1 hasilnya 3 akar 2 ditambah 1, ya. Lalu di sini 2 ditambah 2 hasilnya 4. 2 akar 2 ditambah akar 2 hasilnya 3 akar 2. Oke. Maka di sini 2 akar 3, 2 akar 2 ditambahkan dengan 3 akar 2 hasilnya 5 akar 2. Lalu 1 ditambah 6, 7 tambah 1, 8. Dibagi 4 ditambah 3 akar 2. Sebenarnya sampai di sini sudah selesai. Tapi apabila soalnya berbentuk soal objektif, mungkin ini jawabannya belum selesai, ya. Maka kita kalikan dengan akar sekawannya. Akar sekawannya adalah 4 dikurang 3 akar 2 dibagi 4 dikurang 3 akar 2. Maka hasilnya 5 akar 2 dikali 4, maka 20 akar 2. 5 akar 2 dikali negatif 3 akar 2 hasilnya adalah negatif 30, ya. 8 dikali 4 positif 32. 8 dikali negatif 3 akar 2 adalah 24 akar 2, ya. 4 kali 4 16. 4 dikali negatif 3 akar 2 adalah negatif 12 akar 2. 3 akar 2 dikali 4 hasilnya berapa? 12 akar 2. Maka disitu langsung habis, ya. Karena negatif 12 akar 2 ditambah 12 akar 2 kan habis. Maka tinggal 3 akar 2 dikali negatif 3 akar 2 hasilnya adalah negatif 18. Oke. Nah, di sini bagaimana dapat hasilnya negatif 4 akar 2? Maka 20 akar 2 dikurang 24 akar 2 hasilnya negatif 4 akar 2. Negatif 30 ditambah 32 hasilnya 2 per 16 dikurang 18 hasilnya negatif 2. Maka kita ubah, ya, kita kali dengan negatif 1 ini. Maka hasilnya menjadi 4 akar 2 dikurang 2 per 2, ya. Kita kali negatif 1, maka yang negatif jadi positif, positif jadi negatif. Nah, di sini kan 2, di sini 2, di sini 4. Bisa kan sama-sama kita bagi 2 sehingga hasilnya adalah 2 akar 2 dikurang 1, ya. Itu contoh soal terakhir di video ini. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bisa dipahami. Kalau tidak paham silahkan diberikan pertanyaannya di kolom komentar, ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.